dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, selamat pagi. 60 hari sudah Paskah, gereja merayakan sebagai Pentakosta, turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri kawan Paskah dalam liturgi gereja kita. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam kisah para rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya istimewa kepada mereka. Apakah roh yang sama akan dapat memberi daya istimewa bagi kita juga? Dari itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan bertekun setia kepadanya. Maka baiklah kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah rumahmu dan nyalakan di dalamnya hati kamu, dan bagilah untuk murahmu. Intensi kita untuk hari ini, mohon rahmat kesembuhan untuk saudari kita, Ibu Emiliana Epidemi Kusumawati. Semoga persembahan Roh Kudus saudari kita dikuatkan dalam pengalaman dan diberikan kesehatan kembali. Ucapan syukur atas tahun saudara kita. Semoga Tuhan mengajarkan amal terbaik di dalam pelayanan dan sukacita di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengutus Roh Kudus memberi hidup untuk menghidupkan dan menghidupi gereja-Mu. Untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gereja-Mu. Engkau yang mengutus Roh Kudus kebenaran untuk memberi kesaksian tentang diri-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemudian kepada Allah itu
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau memutuskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaikilah kami melalui hati kaum beriman. Karya-karya agung yang telah Kau kerjakan pada awal pemerintahan Injil, dengan mengantarkan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah Tuhan dan segala masa. Amin. Bacaan dari kisah Salah. Ketika tiba hari Kamis Besar, semua orang yang percaya pada Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti kipas angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka hidup. Lalu tampak pada mereka lidah-lidah seperti nyala bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuh mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa bersama seperti yang diharapkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang sama dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tersegan-segan dengan lalu berkata, bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia,
Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Yudea yang berdekatan dengan Tiro. Pendatang-pendatang dari Roma, baik yang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikian sampai jumpa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh
berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, persekongkolan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemersat dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu memperingatkan, seperti yang telah mengatakan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut dan penguasaan diri. Tidak ada satu yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Dari surga sinilah acara-acara dalam seluruh hati, bahwa kamu yang semua memberi anugerah. Engkau menghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, meneguhku yang teguh. Engkau sangat yang lemah, Engkau dengan yang besar, Engkau menghibur yang seduh. Oh cahaya mulia, berlutut hati nurani, umat kepunyaanku. Hamba berkata sungguh, hambalah manusia, tiada pun yang berguna, yang dengan bersikap
yang bersangsiran yang terluka pulihkan, yang kerasukan yang bersucapkan, yang sesat harapanlah, lipatilah umatku, yang percaya padamu. Selamat duniamu dan curahkan anugerah, akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa dalam aman perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sudah semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang disilakan, itulah yang akan dikatakan. Dan Dia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab Dia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku.
segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milikmu. Sebab itu akan berkat, Dia akan memberikan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus yang dikatakan tadi dalam hari raya Pentakosta menghendaki agar kita ada bersama-sama. Dia menjadikan kita gereja, dan hari ini Dia mengajarkan bahwa gereja, bagaimana gereja berjalan bersama-sama. Para murid sedang melimput di ruang atas, Roh kemudian turun dan membuat mereka semua akhirnya keluar dari ruang atas. Tanpa roh, mereka sendirian meskipun mereka bergerombol. Dengan roh mereka terbuka untuk semua orang. Maka Roh Kudus bersujud balikan perasaan sama mereka dan membukakan kepada semua di dalam diri mereka. Roh Kudus terus mengajarkan kepada gereja betapa pentingnya untuk maju ke depan untuk mengatakan itu. Pentingnya keberadaan kita bukan kandang pengembala yang aman, tapi pada rumput yang terbuka di mana semua orang bisa menikmati keindahan Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kita untuk menjadi open house tanpa ego pemisah. Semangat diawi mendorong kita untuk berkonsentrasi pada permasalahan dan kepentingan kita ini, pada kebutuhan kita untuk tampil relevan, pada upaya keras kita untuk membela kepentingan diri sendiri, dan itu bukanlah cara ini. Roh Kudus mengajak kita untuk merupakan diri kita sendiri, membuka hati kita pada semua orang. Dengan cara itu, Dia menjadikan gereja bertumbuh dengan mudah. Kita perlu melihat hal ini. Roh Kudus memanfaatkan gereja, karena gereja tidak dapat diprogram dan segala upaya konsentrasi tidaklah cukup. Roh membebaskan kita dari obsesi terhadap keadaan darurat. Dia mengajak kita untuk bernapas di jalannya dan selalu kuno dan baru dalam kesaksian, kemiskinan dan mimpi. Dan dengan cara ini Dia membebaskan kita dari diri kita sendiri dan mengurus kita ke dalam dunia yang nyata. Roh Kudus pada saat yang sama menciptakan secara harmoni apa saja yang terjadi pertentangan di dalam dunia. Roh Kudus menegaskan hadirnya karisma di dalam gereja, dan dalam setiap orang dengan karismanya mari berpartisipasi atau ambil bagian dalam keputusan gereja. Dan inilah kekayaan gereja yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam sekolah Roh Kudus agar Dia dapat mengajari kita segala hal yang kita butuhkan. Mari kita memohon kepada-Nya setiap hari hingga Dia dapat mengingatkan kita untuk menjadikan pandangan Allah kepada kita sebagai kawan kita untuk mengambil keputusan dengan mendengarkan suara-Nya dan untuk melakukan perjalanan bersama sebagai gereja, patuh kepada-Nya dan terbuka kepada bumi. Mari kita berdiri, kita buka teman-teman dan kita dan mengucapkan saja bersama-sama. Aku percaya bahwa yang Maha Kuasa tidak ada dan jika kita berdoa yang menjadi sesuatu
Dalam doa kita menjawab dan janji-janji seluruh muka bumi. Ya Bapa di surga, bersama dengan putramu telah menusuk Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Bagi umat Allah, semoga Bapa menghibur dan mengembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan. Seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, semoga Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka dengan kedatangan Roh-Nya. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, semoga Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus untuk menjiwai kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan peran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersama kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh-Mu kepada mereka yang menjadikan anak-anak angkatmu karena persekutuan dengan putra tunggal. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segera kekuatan surga serta salam malaikat menyanyikan masa kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya sebenarnya. Tuhan berkata keputusan, maka kami mohon tuliskan persembahan ini dengan terserah Roh, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan setelah mengesahkan Injil, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Demikian pula sudah berjaman yang mengambil dia, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan jalan. Sambil mengenangkan doa dan kematian Yesus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam kebenaran, dalam persatuan dengan Roh kami Kristus dan hidup kami akan menjadi serta semua orang dewasa.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan Bapak akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berjuang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam pengajaran wajahmu. Kami mohon kehadiran kami semua, agar kami berterima dalam kebaikan bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santai dan Pembaik, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan berkata. Semoga kami pun memperkenalkan serta mengikuti dan memuliakan hidup dengan pengacaraan Yesus Kristus. Dengan pengacaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menuntut acara ilahi, maka beranjak kita berdoa. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkata kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memberitakan usahakan, tetapi berikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Supaya hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Kami Tuhan selalu bersama. Dosa
kami kehilangan hamba Allah yang suatu dunia. Berbahagialah kita yang sudah bekerja mengasihani. Tuhan, saya tidak akan takut kau datang pada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Amin. Umat yang diperkenankan menerima komunion adalah yang sudah diperpisahkan dan sudah menerima komunion bersama, serta tidak ada dalam status.
Disuruh di atas sama Bu Irma. Iya sama Bu Irma disuruh di atas. Backlight lampu,
Terima kasih Tuhan Allah dan Bapak. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah kami keselamatan ini dan juga atas kami yang bersyukur. Semoga kami selalu memelihara kami yang hidup dengan mengusahakan hidup rukun dan mencinta kasih sampai kami keperkenankan dan memelihara kami di surga dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Sesi BSD Paralel Bunda Maria Kudus akan mengadakan pasar tulang barang bekas berupa alat rumah tangga dan alat elektronik siap dipakai. Umat diajak untuk menjual barang-barang tersebut yang dikumpulkan pada setiap hari Sabtu jam 16 sampai jam 12.30 dan hari jam 7 sampai 9.30 di aula. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di Kamar Hubungan Provinsi. Mengundang seluruh umat untuk hadir dalam misa mengenang 10 tahun meninggalnya Bapak Firman Indrayana pada hari Kamis 23 Mei pukul 18 bertempat di Gereja Bunda Maria Kudus. Dalam rangka ulang tahun PDPKK ke-39 mengadakan ruang makan di bulan Juli. Mohon dukungan seluruh umat untuk membelinya. Umum akan mulai beredar. Dalam rangka menyambut ulang tahun WKRI ke-100 dan ulang tahun Paroni Bunda Maria Kudus ke-107 akan diadakan kegiatan jalan santai untuk semua usia. Pelaksanaan kegiatan jalan santai pada hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 6 pagi berkumpul di halaman gereja. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Ketua Lingkungan paling lambat 8 Juni. Segera mendaftar karena kuota terbatas dan mendapatkan surprise. Akan saling menerima sakrameni perkawinan Saudara Vitalis Okra Yanto Kasat Kosasi putra dari Bapak Kepala Sujarmono dan Ibu Yohana Liliana dari lingkungan Marlina Paroni Santo Laurentius Alam Sutra dengan Saudari Katarina Ida Susanto Putri Bapak Stefanus Diomtek Papaku dan Ibu Yasika Kurniawati Ejaraksana dari lingkungan Santa Teresia Paroni Bunda Maria Kudus pada tanggal 15 Juni 2024 di Gereja Santo Laurentius Alam Sutra. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang pertama. Barang siapa mengetahui ada negara dari pernikahan tersebut harus menghubungi pastor paroki. Sekian pengumuman, terima kasih. Dan mengucapkan terima kasih kepada yang mengucapkan ini dari Sidoarjo dan sekolah Yogyarto. Terima kasih untuk ibadahnya dalam kasih. Dan juga untuk masyarakat. Mari saya terima kasih dengan semoga
Tuhan bersama dan bersama rohmu. semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh kekayaan yang Maha Kuasa, Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Dari panggilan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hallelujah.